Jadi kalau kita bicara balik lagi ke pemimpinan dengan pemimpin pasti beda biasanya gitu ya. Kalau seorang pemimpin, seorang leader, visioner dan yang lainnya, artinya kalau kasus dan yang lainnya juga bisa juga banyak jebakan Batman juga. Bukan gara-gara hanya orang ini saja, banyak yang dikorbankan juga. Kalau saya baca-baca dan yang lainnya gitu ya. Kan, gitu. Pak Wali yakin dengan statement itu? Kalau tidak ada yang dipenuhi akan mengundurkan diri. Ya kan masa nggak ada penuh dari 10 itu? Kan sudah ada sekarang semuanya. Bagaimana? Nah, ini begitu? menarik Pak Wali. Iya, kita harus berani dong. Nah, saya ini karyawan kontrak. Wali kota ini karyawan kontrak loh. Yang harusnya 5 tahun jadi 3,5 tahun saat ini. Iya, kan begitu. Nah mereka para ASN ini adalah karyawan tetap. Yang saya mau adalah bagaimana semangat ASN ini jauh lebih tinggi, jauh lebih hebat, jauh lebih bagus daripada karyawan kontraknya. Iya. Nah pembangunan ini bisa kelihatan nanti mungkin 15-20 tahun akan datang. Insya Allah kan ada kebanggaan lah. Makanya saya bikin tagline, aku bangga jadi wong Cilegon. Sahabat, seorang pemimpin adalah orang yang mengetahui satu jalan, kemudian mau menunjukkan jalan itu dan menjalankan jalan tersebut. Sudah hadir di studio Banten Podcast dan sebuah kehormatan buat kita ada Pak Wali Kota Cilegon. Apa kabar? Baik, alhamdulillah, Bang Ihsan. Terima kasih sudah bersama kita dan kita akan bincang-bincang tentang kepemimpinan berkaitan dengan persoalan-persoalan bagaimana Banten akan memiliki kembali pemimpin-pemimpin baru di 2024. Nah, Pak Wali. Ya, siap. Apa sih tantangan terbesar seorang pemimpin, terutama di Banten? Tantangan terbesarnya, yang pertama adalah kita harus paham dulu tentang arti sebuah kepemimpinan tentunya ya. Banyak orang mengatakan leadership. Ya, leadership itu apa sih kan gitu? Bagaimana kita intinya keberhasilan kita mempengaruhi orang sebetulnya. Ya. Orang tadinya nggak mau menjadi mau, orang tadinya nggak suka menjadi suka gitu ya. Nah tantangannya adalah dalam ilmu manajemen memang pernah saya baca teori itu how to managing yourself baru how to managing your people. Bagaimana kita mengatur diri kita dulu, baru kita bisa mengatur orang lain gitu loh. Artinya kalau menjadi seorang pemimpin, kalau kita sudah berkata ini, ya kita harus lakukan gitu loh. Nah ini menjadi penting bagi kami gitu lah. Bagaimana sebuah visi misi yang biasanya kalau pada saat pencalegan gitu ya, atau katakanlah ibaratnya pilkada, itu kan selalu yang diumbar, yang dijual adalah visi misinya. Ya. Nah bagaimana visi misi ini menjadi suatu hal yang sangat terpenting, bahwa itulah janji kita yang harus kita lakukan, dan kita harus intinya pada saat kita menjabat itu harus kita betul-betul kita lakukan lah, kita dahulukan itulah visi misinya itu. Nah jadi kalau kita bicara balik lagi ke pemimpinan dengan pemimpin pasti beda biasanya gitu ya. Kalau seorang pemimpin, seorang leader, visioner dan yang lainnya, kalau kepemimpinan biasanya dia dapat surat dari SK, dia jadi gitu ya. Itu yang saya tahu lah, kurang lebih secara teori. Jadi berbeda nih antara pemimpin karena sebuah SK dan sebuah tuntutan dari beda. Jiwa kepemimpinan. Beda. Nah, Pak Wali, saya penasaran ini. Ini kan seringkali ada saja anomali, paradoks dalam kepemimpinan. Ya. Nah, bagaimana seorang pemimpin tahu ketika dirinya salah atau merasa wah sepertinya ini tidak memberikan manfaat? Nah, yang pertama adalah seorang leadership itu kan tadi kan selain mempengaruhi dan yang lainnya, jiwa insting itu menjadi penting. Instingnya seperti apa nih? Ya, meskipun sudah lakukan kajian, nih hukumnya bagaimana nih? Aman nggak saya tanda tangan gitulah.
Ya. Jadi artinya harus sesuai aturan dan ketentuan nggak? Aturannya di mana? Ketentuannya bagaimana gitu loh. Artinya bahwa kadaluarsa suatu hukum, di dalam hukum kita bicara, paraf kita, tanda tangan kita itu kadaluarsa 18 tahun tuh. Lama banget. Maka sebagai seorang pemimpin ya, baik itu pemimpin tidak hanya jadi wali kota, bupati ya, kepala dinas juga pemimpin. Dampaknya Kepala bidang juga pemimpin. luar biasa ya. Kasih juga pemimpin kan gitu ya. Sampai level RT pun pemimpin gitu loh. Iya. Ya bukan dampaknya, memang itu aturan ketentuan hukum yang memang ada di Indonesia seperti itu. Iya, iya. Nah, selanjutnya Pak Wali yang juga menjadi pertanyaan masyarakat nih, terutama untuk pemimpin dalam lingkup kepala daerah. Oke. Mengapa banyak orang ingin dan berlomba-lomba untuk berkontestasi, berkompetisi menjadi kepala daerah? Sebetulnya apa sih yang dicari? Apakah memang ketika tidak menjadi kepala daerah tidak bisa berbakti? Nah itu tuh, ini bagus nih pertanyaannya nih. Kalau kita nggak bicara yang lain dulu lah, saya bicara diri saya lah. Kenapa saya harus dulu berjuang ya? Setelah saya menemukan Cilegon dalam angka tahun 2009, itu ulang tahun kota Cilegon yang ke-10. Pulangnya saya bawa tuh buku tuh, itu bang. Pada saat saya bawa buku, kemudian dilalah tuh buku saya baca lagi. Jarang banget kita baca-baca buku kayak gitu ya, tebel gitu kan. Nah saya melihat bagaimana Cilegon itu menjadi kota yang pintar, kota yang cerdas gitu ya. Kalau kita lihat bahwa Cilegon dalam angka tahun 2009 yang isinya 2008 itu, di kota Cilegon itu ada 150 SD negeri, SMP negerinya cuma ada 11. 1 berbanding 13,6. Jadi satu SMP diperebutkan 13,6 SD. Iya, Ya kan? Nah setelah itu saya melihat anggarannya kalau nggak salah pada saat itu 164,8 miliar. Ya. Kemudian saya lihat kantor dinasnya pada saat itu katanya masih ngontrak. Kemudian saya cari tokoh pendidikan di kota Cilegon ya, yaitu Bapak Haji Hambasi Abdullah. Kemudian saya berdiskusi sama beliau karena beliau adalah tokoh panutan kita bersama. Kalau 150 SD negeri dikali 2 kelas 6 ya, kali 30 murid, itu 9.000 orang SD lulus setiap tahun. Secara logika, secara asumsi kita lah. Daya tampung cuma 11 SMP negeri kali katakanlah 10 kelas 1 SMP-nya, kali 30 murid, 3.300 doang daya tampung kita. 5.700-nya mau kemana gitu loh. Disitulah giro semangat saya ingat kakek saya pernah mengatakan, salah satu orang Banten yang menghadiri kemerdekaan Republik Indonesia, salah satunya beliau tuh Bagus Haji Sabihis gitu ya. Jadi kayak ada panggilan gitu loh untuk berjuang gitu ya. Nah terus kemudian penyebarannya juga nggak ngerata di Cilegon itu. Perlu diketahui bahwa sekelas Kecamatan Purwakarta itu ada 16 SD negeri, SMP negerinya nggak ada sama sekali sebelum Indonesia merdeka sampai Indonesia ada merdeka. Di Jombang ada 24 SD negeri, SMP negerinya cuma 1, SMP negeri 1 Jombang yang berdiri tahun 1958. Baru satu, nggak ada temennya. luar biasa ya. Ya, di Grogol ada 14 SD negeri, SMP negeri cuma 1, SMP negeri 3 yang berdiri tahun 1980. Dan SMP negeri terakhir adalah SMP negeri 11 dari 24 SD negeri di Citangkil, yaitu SMP negeri 11 yang berdiri tahun 2008. 4 kecamatan ini tidak ada keseimbangan, yang lainnya baru 2. Ya, kita mau bicara ideal, ya 1 banding 8, 1 banding 5 gitu lah, baru ideal lah kurang lebih lah. Nah sekarang pemerintah kota tahu ya bahwa sistemnya sistem zonasi, ya kan. Bagaimana tadi di Purwakarta nggak ada SMP negeri, ya kan? Bagaimana cuma ada 1 gitu dari 24 SD negeri kan gitu ya, di Jombang ataupun di Citangkil. Sekelas Mancak ada 3 SMP negerinya. Nah kan apa bedanya? Maka setelah itu saya berikrar bagaimana Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea keempat mencerdaskan kehidupan bangsa, pasal 31 ayat 1, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Maka saya nyalon pada saat itu dengan independen sebagai bukti adanya perlawanan. 2015 pada saat mau nyalon, semua partai
borong semua pada saat itu. Waduh, repot kita. Tapi Harus kemenangan Pak Wali harus menjadi punya sebuah simbol. harus punya partai. Kemudian saya berikrar pada saat itu, jika ada partai baru saya mau gabung waktu itu. Karena saya pengen belajar dari mulai yang kecil lah. Istilah saya, daripada jadi lebih baik jadikan paus di lautan yang kecil, ya, atau di kali atau di sungai lah, jadikan pausnya di sini daripada jadikan paus di lautan yang luas. Kecil dulu lah, kita belajar dulu lah. Ya, belajar dengan partai yang baru dulu kan, berkarya. Kita dapat 10 kursi seprovinsi Banten. 4 di Cilegon, 4 Kabupaten Serang, 1 di Provinsi Banten, dan 1 di... niatnya itu. Setelah jadi wali kota, pada saat kami dilantik, ya, tanggal 26 Februari tahun 2021, 4 bulan kami bekerja keras tuh untuk dapat mewujudkan. Catatan saya, kemenangan Pak Wali menjadi fenomena demokrasi genuine. Amin ya Allah. Saat Ya. itu Ya. ketika dikaitkan dengan persoalan dinasti, persoalan. Iya, kalau kita kan apa adanya. Kalau saya biasa apa ya? Kita dulu basically saya kan marketing. Kalau kita udah ngomong, ya harus kita penuhi. Bagaimana seorang marketing bisa berhasil bagus kalau dia tukang bohong? Kan logikanya begitu. Jadi kalau kita janji, ya kita harus komitmen dengan janji kita gitu ya. Apapun harus itu. Nyalon lagi nih, Poli 2024. Ya, kita lihat perkembangan lah. Hasil survei masyarakat seperti apa, kita kembalikan ke masyarakat ya. Intinya Dan jangan ada niat untuk juga nyalon di apa namanya, level provinsi? Oh, enggak ada. Saya enggak kepikiran itulah. Kita ini kan dikasih harusnya 5 tahun, dikasih 3,5 tahun. Kayaknya masih banyak PR kait kita lah yang belum kita selesaikan. Cuma tergantung masyarakatnya, kita kembalikan lagi. Kalau memang ya masyarakatnya memang menghendaki, ya insya Allah kan seperti itu ya. Jadi bagi kami semua ini karena Allah, intinya itulah. Ya, artinya Allah berikan kepercayaan, ya kita kembalikan lagi kepada Allah yang memberikan kepercayaan ini gitu, seperti apa. Nah, itu tadi saya ceritain dalam waktu 4 bulan, SMP sekarang sudah ada. Dan sekarang sudah lebih baik, Poli. Sekarang kita melihat bagus dan tidaknya suatu kepemimpinan itu sebetulnya bukan dari hanya infrastruktur dan yang lain, cuma dari IPM aja. IPM, Indeks Pembangunan Manusia, salah satu indikatornya itu. Iya. Pada saat kami memegang IPM itu angkanya 73,05. Setahun menjadi 73,35 dan tahun kemarin terakhir 73,95. Banyaklah angka kemajuan yang memang dengan IPM itu kan angka harapan hidup, angka harapan dia sekolah dan yang lainnya semua pada naik semuanya gitu loh. Ya, termasuk dalam IPM itu ada 3 kategori. Pertama adalah trust masyarakat terhadap pendidikan. Kita kan ada beasiswa full sarjana juga kan, 5.000 orang kali 8 semester kali 3 juta rupiah, kita sudah anggarkan kurang lebih 120 miliar. Ya, termasuk anak-anak SD, SMP gitu ya, yang kita berikan. Ada juga beasiswa buat anak-anak yang kurang mampu. Ini luar biasa kemudian, cerita Pak Wali ini. Luar biasa. Iya, terus kemudian kedua, tadi saya katakan kepercayaan masyarakat terhadap kesehatan. Sekarang kan Cilegon sudah mulai menggunakan UHC yang 98,28% terakhir. Jadi hanya pakai KTP, dia bisa dirawat di rumah sakit sambil diproses BPJS-nya paling lambat 3 kali 24 jam. Oh, awalnya bisa pakai KTP aja? Awalnya dulu masih 82%. Ya kan, itu namanya UHC. UHC itu adalah Universal Health Coverage, di mana untuk mengetahui di suatu daerah itu udah berapa persen yang sudah memiliki BPJS. Pada saat kami menjabat baru 82%. Kami berjuang setelah belajar dari Bantaeng, bantuan pusat, bantuan provinsi, bantuan yang lain. Awalnya kita di Oktober kemarin 96,81, di bulan Januari naik 97,71, Maret 98,09, kami dapat penghargaan secara nasional. Kemudian bulan ini menjadi 98,28, jadi semakin growth-nya naik. Jadi salah satunya seperti itu. Jadi orang Cilegon sekarang ini kalau dia sudah punya BPJS, kalau dia sakit BPJS-nya kelupaan dan yang lainnya, NIK-nya itu bisa di-scan. Artinya nyambung dengan BPJS, NIK KTP-nya. Nah, apa yang Pak Wali sampaikan tadi
memang sudah termaktub dalam janji politik Pak Janji Wali? politik. Dalam janji politik kami yang lagi itu yang disebut dengan KCS, Kartu Cilegon Sejahtera. Karena banyak orang bias, nggak paham, tapi ngoceh gitu, tapi ngomong gitu loh. Silakan saja sih. Ya perlu kami sampaikan di kesempatan yang baik ini. Pertama, ada 4 item di situ. 4 item itu adalah, yang pertama adalah program bantuan modal sampai dengan 25 juta. Karena waktu kami 5 tahun, berarti dibagi 5. Berarti kan maksimalnya 5 juta. Nah, program bukan hibah. Kan disasar-sasarin seolah-olah Pak Wali Kota mau ngasih 25 juta. Dari mana? Nggak boleh, nggak bisa lah. Program. Nah, ini adanya di Dinas UMKM. Kita sudah lakukan dengan tahap perintisan 1 sampai dengan 3 juta, tahap penguatan 3 sampai dengan 5 juta dengan bunga 0%, tahap perintisan sudah hampir 2.000 orang dalam proses kita sudah berjalan. Yang kedua, lapangan pekerjaan. Bukan berarti Kota Cilegon membuat industri yang begitu besar. Tidak, tapi kita bekerja sama, sistem pemagangan di seluruh HRD, terus kemudian sistem kerjasama, sistem kuliah, di sana ada industri kimia semuanya kan. Nah, kerjasama dengan perguruan tinggi negeri dan yang lainnya lah. Ditambah dengan UMKM dan yang lainnya. Nah, pada saat kami menjabat menjadi wali kota, kami diwarisi pengangguran cukup banyak, 25.976 atau 12,69%. Nah, setahun turun langsung 10,13% atau turun sebanyak 5.062 orang. Tapi lagi-lagi masih peringkat ke-7 seprovinsi Banten. Kalau kita bicara historikal, 2017 ke-7, 2018 ke-6, 2019 ke-7, 2020 ke-7, 2021 kemarin kita masih ke-7 tuh. Tapi alhamdulillah kemarin 2022 turun dari 10,13% turun lagi menjadi 8,10%, peringkat ke-4 sekarang. Jadi seperti yang Pak Wali bilang, Cilegon selalu menjadi perhatian pemberitaan. Oh enggak juga, saya nggak pernah bilang gitu. Termasuk tadi sorry lagi, ada 3-nya itu tadi yang beasiswa full sarjana. Saya lanjutin dikit. Tahun 2021 kami sudah realisasikan 523 orang. Tahun 2022 kita sudah realisasikan 1.208 orang. Artinya bahwa orang Cilegon yang miskin, yang kurang mampu, yang kaya, tapi dia berprestasi boleh ikut program ini. Kemudian yang keempat adalah tadi UHC tadi sudah kita lakukan. Nah, Pak Wali, saya kembali fokus pada persoalan bahasan kita tentang kepemimpinan. Apa sih yang melemahkan seorang pemimpin? Melemahkan? Kadang-kadang ya menurut saya pengalaman memimpin juga menjadi hal yang penting gitu ya. Ya kan? Kemudian kedua, harus pakai kacamata kuda kadang-kadang gitu loh, karena banyak pertimbangan dari luar, bisikan-bisikan itu. Kita harus punya sesuatu yang memang kita harus punya pede bahwa keputusannya adalah keputusan seorang leader, seorang pemimpin gitu loh. Tidak ada keputusan yang salah gitu loh. Dan ini yang sering kali nggak disukai. Kenapa ya? Oleh masyarakat. Ya. Padahal itu yang benar. Ya, artinya disukai dan tidak disukai begini. Keputusan seorang pemimpin, baik dari level yang bawah, pokoknya apapun pemimpin ini sebetulnya adalah jika keputusannya itu untuk kesejahteraan masyarakat, ini kata Kiai ya, itu pahalanya 70.000 sholat sunnah. Yang gue kejar yang itu aja dulu kan gitu ya. Terus-terusan orientasi ke sana insya Allah barokah. Amin ya Allah. Amin. Nah, Pak Wali, ini bukan jadi rahasia umum. Seringkali pemimpin, terutama dalam level kepala-kepala daerah, itu terjebak atau masuk dalam satu kasus. Entah itu korupsi, gratifikasi, dan lain sebagainya. Nah, ketika itu terjadi, sebetulnya faktor apa sih yang paling mendorong atau penyebab terbesar sehingga kepala daerah disayangkan sampai terlibat satu kasus? Nah, balik lagi kepada niat sebetulnya. Niat awal kita mencalonkan diri ini apa gitu loh. Ya, kalau kami melihat, apalagi kan saya jadi wali kota ini kan perjuangannya 13 tahun ya. Gitu loh, sayang rasanya melakukan sesuatu yang sangat ceroboh. Atau ya intinya sih menurut saya balik lagi ke niat balik tadi tuh. Ya kan? Artinya kalau kasus dan yang lainnya juga bisa juga
banyak jebakan Batman juga. Bukan gara-gara hanya orang ini saja, banyak yang dikorbankan juga. Kalau saya baca-baca dan yang lainnya gitu ya. Nah, bagaimana tadi balik lagi ke kita, bagaimana kita menjaga pertahanan kita sendiri sebetulnya sih. Iya. Ya kan, artinya pertahanan dari niat, pertahanan dari pengetahuan, ilmu pengetahuan kita, harus banyak nanya, harus banyak diskusi, harus banyak ya membuat cepat kita pintar gimana caranya gitu loh. Supaya kita tidak mudah katakanlah dibikin jebakan-jebakan Batman atau dibohongin orang gitu loh. Itu sih intinya. Nah, ini agak ke pengalaman Pak Wali sedikit. Ketika pertama jadi, apakah seorang kepala daerah yang baru itu pasti berbagi posisi dengan tim sukses dan lain sebagainya dalam rangka berbalas budi, termasuk dengan pengusaha yang memodali atau? Wah, saya nggak ada pengusaha yang modalin saya kemarin, ya kan, jujur murni aja. Kemudian kedua, tanya aja tim sukses saya gitu ya, sampai laporan dari artinya kekayaan aja kan turun pertama kali 7,2 M kan gitu ya. Jadi kemudian tim sukses saya bilang, saya sampaikan apa sih manfaat kalian dukung saya. Yang pertama adalah dengan perubahan-perubahan ini kita punya pahala, itu dulu saya bilang. Kemudian kedua saya bilang, kalau kalian mendukung saya untuk hal-hal yang seperti itu, saya bilang sama aja kalian mendukung saya, harus kalian menjorogin saya. Gitu loh. Basically saya kan bukan orang proyek. Saya ini kan penjual, ya kan, jadi kita nggak ngerti hal-hal seperti itu. Pada saat awal pun saya nggak ngerti yang namanya DPA itu apa. hampir 2 tahun lah saya baru tahu, baru mempelajari seperti apa. Ya kan, buat apa kita punya sekda, buat apa kita punya yang lain. Ya, trust ini menjadi penting, coaching menjadi penting gitu ya. Nah, tapi yang penting bagi kami adalah bagaimana visi misi kami itu selesai dan itu bisa dijalankan meskipun belum sepenuhnya gitu loh. Ya kan, belum sepenuhnya, tapi kan kami pernah ngomong kan di TV, apabila dalam seluruh visi misi kami gitu ya, apabila visi misi kami itu tidak ada satu pun yang terlayani, ya maka kita wajib mengundurkan diri. Pengertiannya kalau tidak ada yang semuanya kan, di antara semua itu kan masa iya sih nggak ada yang kita layani kan gitu. Pak Wali yakin dengan statement itu, kalau tidak ada yang dipenuhi akan mengundurkan diri? Ya kan, masa nggak ada penuh dari 10 itu? Kan sudah ada sekarang semuanya. Bagaimana? Nah, ini begitu. menarik Pak Wali. Iya, kita harus berani dong. Nah, secara umum saya ingin Pak Wali bicara tentang Banten, bagaimana menilai reformasi birokrasi yang ada. Waduh, kapasitas saya baru Cilegon sih. Saya nggak mau menyinggung pengamatan yang lain. Pak Wali? Saya nggak mau menyinggung yang lain, saya nggak mau yang ini. Ya, menurut saya sih mau di Banten mau di Cilegon sama-sama lah. Ya. Saya ini karyawan kontrak. Wali kota ini karyawan kontrak loh. Yang harusnya 5 tahun jadi 3,5 tahun saat ini. Kan begitu. Nah, mereka para ASN ini adalah karyawan tetap. Yang saya mau adalah bagaimana semangat ASN ini jauh lebih tinggi, jauh lebih hebat, jauh lebih bagus daripada karyawan kontraknya. Nah, kalau karyawan kontraknya katakanlah lebih semangat, ASN yang nggak semangat, ini yang jadi masalah kita di lapangan. Intinya sih itu. Bukan kata saya, ini juga saya banyak dengar bahwa Pak Wali menjadi salah satu pemimpin yang memang dicintai oleh masyarakat dan birokrasinya gitu. Apa tanggapan Pak Wali? Ya, kalau buat saya sih, saya jadi wali kota itu di ruangan saya pada saat saya marah. Kalau di luaran ya saya jadi masyarakat biasa aja, meskipun saya pakai apapun mereka panggil wali kota ya karena udah kebiasaan gitu ya. Monggo-monggo saja. Karena Pak Wali sudah merasa berhasil? Apa? Dengan kepemimpinan Pak Wali sekarang? Saya nggak pernah bilang berhasil. Orang berhasil orangnya udah mati. Itu udah berhasil berarti dia udah nggak ada lagi kan gitu. Tapi kalau bagi saya sekarang yang masih hidup tidak ada yang keberhasilan. Yang ada itu terus kita improve terus sampai betul-betul mereka puas. Karena komitmen kami adalah kalau rakyatnya puas, rakyatnya senang, kami juga senang. Dan sebagai seorang pemimpin tadi saya katakan bahwa keberhasilan memimpin suatu daerah seperti Cilegon, kalau berhasil bukan karena pemimpinnya, karena teamworknya lah, ya kan, yang baik. Tapi kalau kegagalan berarti gagal pemimpinnya. Nah itu juga ilmu manajemen yang kita lihat ya. Maka yang kita harus lakukan adalah bekerja itu untuk mempercepat ini adalah dengan super team.
bukan Superman. Kalau Superman kan kerja sendiri, celana dalam di luar aja kan, baru orang lihat, oh celana lu di luar tuh katanya, harusnya di dalam. Gitu, nah, gitu. Pak Wali, ini kalau kita agak sedikit berproyeksi ke depan, kebutuhan masyarakat Banten yang terdekat dengan tantangannya apa sih? Banten. Iya. Kalau menurut saya berharap Pak Wali ini jadi apa? Enggak lah. Kalau saya berpikir begini ya, pembangunan itu bukan hanya pembangunan fisik, tapi kalau Cilegon kita lagi sekarang membangun sumber daya manusia. Karena kami meyakini sampai dengan hari ini, detik ini, contohnya Cilegon tadi saya sampaikan, belum pernah ada orang Cilegon jadi menteri. Belum pernah, saya belum pernah dengar. Belum pernah jadi orang Cilegon jadi dirjen apa gitu di sana yang tinggi-tinggi tuh, Dishub, jadi apa gitu, jadi BI, jadi apalah yang hebat di Jakarta sana gitu adalah orang Cilegon. Belum pernah saya mendengar. Ya mungkin saya yang kurang gaul. Tapi insya Allah. Tapi sekelas katakanlah pemain sepak bola aja di PSSI aja kita nggak ada. Pemain bulu tangkis nggak ada. Penyanyi pop, rock, dangdut aja asli orang Cilegon aja nggak ada yang saya temuin. Yang ngetop nih asli Cilegon nih, penyanyi pop nih, penyanyi rock nih. Kan banyak Lampung. Padahal kita sama Lampung hanya beda cuma di 1,5 jam doang. Ya kan, mereka harus lewat lautan luas dulu, harus lewat Cilegon dulu baru bisa ke Jakarta, sementara kita tinggal masuk tol doang. Nah ini yang lagi kita bangun sekarang, bagaimana membangun SDM ini dengan beasiswa full sarjana yang kita berikan kepada mereka, dengan mindset mereka sekarang harus berubah. Maka kita namakan, kan istilah saya kan C-nya begini, cinta Cilegon, Cilegon cerdas. Nah konsep ini yang kita harus mulai adalah bahwa ini konsep pembangunan ini tidak mungkin langsung dirasakan sehari ini. Nggak seperti infrastruktur, hari ini jalan rusak, kita benerin selesai. Nah, pembangunan ini bisa kelihatan nanti mungkin 15-20 tahun akan datang. Insya Allah kan ada kebanggaan lah. Makanya saya bikin tagline, aku bangga jadi wong Cilegon. Gitu. Menarik Pak Wali. Jadi sahabat, banyak yang bisa kita ambil karena banyak juga inspirasi dari diskusi ini. Dan sayangnya kita dibatasi waktu. Oh iya, Pak Wali. waktu. Terakhir Pak Wali. Semangat kepemimpinan yang dimiliki Pak Wali dan bisa ditularkan kepada para anak muda seperti apa? Yang pertama, banyak orang juga bilang, Pak Wali obatnya apa sih, kok nggak pernah capek katanya. Saya bilang, saya nggak pernah minum obat. Vitaminnya Pak Wali, nggak pernah minum vitamin. Loh kok bisa katanya, tidur cuma berapa jam gitu tapi bisa ini. Saya bilang, selama innamal a'malu binniyati baik, masa kita hitung-hitungan sama Allah? Kalau kita jadikan bahwa kepemimpinan saya inilah ibadah, saya bilang capek, ya pasti ada capeknya. Tapi kan waktu kami kan cuma yang harusnya 5 tahun menjadi 3,5 tahun kan, ya saya harus kerja cepat gitu, maksud saya seperti itu. Nah buat anak-anak muda, tentunya ada beberapa tips mungkin ya bagi mereka ya, bahwa dunia ini memungkinkan apa-apa yang tidak mungkin terjadi mungkin aja terjadi. Ya, dunia ini memungkinkan apa-apa yang tidak mungkin terjadi mungkin saja terjadi. Sebagai contoh apa? Dulu nggak pernah kepikiran semua orang salesman Toyota bisa jadi wali kota. Loh, saya bisa sekarang jadi wali kota. Kan gitu. Jadi apapun basically mereka gitu loh. Tinggal tergantung mereka punya niat atau tidak berbuat baik buat masyarakat, berbuat katakanlah ikhlas untuk masyarakat gitu loh. Ya kan, Al-Quran sudah menjelaskan segala sesuatu yang kita lakukan dengan keikhlasan akan diganti dengan 10 sampai dengan 700 kali. Dan ibu saya pernah mengatakan kepada saya, banyak memberi jauh lebih banyak menerima. Ilmunya apa? Terima kasih. Apa terima kasih? Terima kasih. Terima kasih. Ya terima ya kasih gitu loh. Kita berbagi lah kan intinya gitu ya. Jangan sampai kita mau terima tapi nggak mau ngasih, ibarat uang makan orang ngising gitu ya. Kasihan, perutnya sakit. Kemudian adalah bahwa camkan, tidak ada kata sulit, jika kita mau pasti kita bisa. Jadi nggak ada di dunia ini yang sulit banget, nggak bisa. Tinggal tergantung kita mau tidak menyelesaikan masalah itu.
Karena seyogianya menurut saya tidak ada yang tidak mungkin jika kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Nggak ada yang nggak mungkin. Semua mungkin selama kita menjadikan lagi yang sungguh-sungguh. Karena begini, sebagian besar daripada kita tidak mau mengerjakan hal-hal yang sulit, hal-hal yang susah. Kenapa? Takut gagal, males, ini semua alasan yang akan kita keluarkan. Kalau kita tidak mau mengerjakan hal-hal yang sulit, berarti kita hanya bisa mengerjakan hal-hal yang biasa-biasa saja. Hal-hal yang biasa-biasa saja bisa dilakukan oleh semua orang. Berarti kita menjadi orang pasaran. Nah, kalau kita menjadi orang pasaran, jangan pernah kita bermimpi mendapatkan sesuatu yang luar biasa dengan cara kerja yang biasa-biasa saja. Lakukanlah sesuatu yang sangat luar biasa, something different, berbeda dengan orang lain gitu. Saya nggak mau sama orang lain. Keren, Pak. Ya kan? Dan dalam dunia marketing semua saya tahu, cuma ada dua yang saya nggak tahu. Yang pertama adalah nggak tahu malu, yang kedua tidak tahu diri. Selesai. Karena kita banyak membatasi diri kita sendiri. Terima kasih. Siap. Sahabat, kita akan selalu memimpikan, mendambakan pemimpin yang amanah, pemimpin yang berpihak pada masyarakat, dan insya Allah diskusi tadi mencerminkan bagaimana pemimpin yang amanah telah hadir di tengah kita. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.